Di sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan hijau dan udara segar, hiduplah seorang pedagang bakwan bernama Pak Sentot. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap-siap di dapur kecilnya, mengaduk adonan tepung yang akan menjadi bakwan renyah. Suara penggorengan yang menggelegar dan aroma harum bakwan yang baru digoreng menjadi bagian dari ritual harian di depan sekolah tempat anak-anak berkumpul. Pak Sentot adalah sosok yang sederhana. Ia dikenal baik oleh semua orang di kampungnya, terutama oleh anak-anak yang selalu menunggu dengan antusias saat ia menjajakan bakwannya. Meskipun hidupnya pas-pasan, ia selalu menyisihkan sedikit uang untuk istri dan putrinya, Ranti, agar mereka bisa hidup lebih baik. Setiap senyum dan tawa anak-anak yang menikmati bakwan membuatnya merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, di balik senyumannya, ada rasa gelisah yang menggerogoti hatinya. Meski usaha jualannya cukup laris, penghasilan yang ia dapatkan tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Ia sering memikirkan masa depan Ranti, yang ingin ia berikan pendidikan yang layak, serta harapan untuk memberi istri tercintanya, Bu Risma, kehidupan yang lebih baik. Suatu malam, saat pulang dari berjualan, Pak Sentot melewati jalan setapak yang sepi. Hujan baru saja reda, dan udara malam terasa segar. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu tampak cantik, dengan gaun putih yang melambai-lambai tertiup angin. Namun, ada sesuatu yang aneh, tatapannya kosong, seolah-olah menembus jiwa Pak Sentot. Pak Sentot, suara wanita itu lembut, namun ada nada misterius di dalamnya, aku punya sesuatu untukmu. Tanpa berpikir panjang, Pak Sentot menghampiri wanita itu. Ia merasa terpesona, tetapi juga waspada. Wanita tersebut mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari balik gaunnya. Ini akan membantumu, katanya sambil menyerahkan kantong itu. Pak Sentot merasa bingung. Apa ini? Tanyanya. Jangan khawatir, cobalah saja, dan kau akan melihat hasilnya, jawabnya sambil tersenyum tipis. Lalu, secepat ia datang, wanita itu menghilang dalam kegelapan malam. Setibanya di rumah, Pak Sentot membuka kantong tersebut dengan rasa penasaran yang tinggi. Di dalamnya terdapat butiran hitam kecil yang mengeluarkan aroma tajam, hampir seperti rempah-rempah yang asing. Ia merasa sedikit ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Apa yang bisa salah? Keesokan harinya, Pak Sentot memutuskan untuk mencoba butiran ini dalam adonan bakwannya. Saat ia mulai berjualan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bakwan yang ia jual laris manis, dan lebih banyak orang datang daripada sebelumnya. Uang pun mengalir deras ke dalam kantongnya, dan ia merasa seolah-olah menemukan jalan menuju kesuksesan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Pak Sentot tidak menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih mungkin datang dengan harga yang sangat mahal. Suara desas-desus mulai terdengar di kampung. Beberapa orang mulai mencurigai bahwa Pak Sentot menggunakan cara-cara yang tidak wajar untuk mendapatkan kesuksesannya. Ia dan Bu Risma mulai merasakan tekanan dari masyarakat, dan ketegangan pun mulai menghantui mereka. Malam itu, saat Pak Sentot terbaring di tempat tidur, ia merasa gelisah. Dalam kegelapan, ia teringat akan sosok wanita misterius dan kantong hitam yang memberinya harapan. Apakah itu berkah atau kutukan? Pertanyaan itu terus menghantuinya, tetapi rasa ingin tahu dan harapan akan masa depan yang lebih baik mendorongnya untuk terus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Hari-hari berlalu setelah keberhasilan awal Pak Sentot, dan ia merasa hidupnya mulai berubah. Usahanya menjual bakwan semakin laris, dan setiap pagi, lebih banyak anak-anak dan orang dewasa berkerumun di gerobaknya. Namun, di balik senyum yang terpancar dari wajahnya, ada gejolak batin yang tak kunjung reda. Masyarakat desa mulai memperhatikan perubahan ini. Bisik-bisik mengisi udara, menguliti cerita di antara para tetangga. Bagaimana mungkin bakwan Pak Sentot bisa laku begitu saja? Tanya mereka satu sama lain. Beberapa bahkan berasumsi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dia menggunakan pesugihan, bisik seorang nenek kepada tetangganya. Pak Sentot dan Bu Risma mulai merasakan dampak dari desas-desus ini.
Rasa nyaman yang sebelumnya mereka nikmati kini tergantikan oleh ketidakpastian. Mereka sering berbincang di malam hari, membahas tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Bu Risma cemas. "Orang-orang mulai mencurigai kita." Pak Sentot mencoba menenangkan istrinya. "Kita hanya perlu berusaha keras dan terus menjual bakwan kita. Jika kita jujur, semua ini akan berlalu," ujarnya meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Namun, di dalam dirinya, dia menyimpan rasa bersalah karena menggunakan kantong misterius itu. Di tengah ketegangan, karyawan mereka, Yanti, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia yang biasanya ceria kini sering terlihat murung dan lemah. Suatu malam, saat mereka sedang membersihkan gerobak setelah berjualan, Yanti terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Pak Sentot dan Bu Risma panik dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Yanti menderita penyakit yang tidak bisa dijelaskan. "Kami perlu melakukan beberapa tes lebih lanjut," katanya, tampak khawatir. Pak Sentot merasa cemas. Dalam benaknya, ada satu pertanyaan yang terus berulang, apakah ini akibat dari kantong yang ia terima malam itu? Malam harinya, suasana di rumah menjadi mencekam. Bu Risma tidak bisa tidur, terus memikirkan Yanti dan apa yang terjadi. "Pak, kita harus mencari tahu tentang kantong itu. Mungkin ada yang salah," katanya penuh kegelisahan. Pak Sentot terdiam, hatinya penuh rasa bersalah. Ketika malam semakin larut, Pak Sentot teringat akan ritual yang pernah ia dengar dari orang-orang di desa. Beberapa di antara mereka percaya bahwa untuk menghindari kutukan, seseorang harus melakukan ritual tertentu. Dengan harapan dapat menyelamatkan Yanti dan keluarganya, ia memutuskan untuk melakukan ritual malam itu juga. Ia menyiapkan lilin, bunga, dan beberapa benda lainnya yang diperlukan untuk ritual. Dengan hati berdebar, ia mulai melafalkan doa-doa yang pernah ia dengar. Namun, saat lilin menyala, suasana di sekelilingnya terasa semakin dingin. Bayangan-bayangan mulai bergetar di sudut ruangan, dan Pak Sentot merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia selesai melafalkan doa, tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya, "Kau harus membayar harga yang lebih tinggi." Jantung Pak Sentot berdegup kencang. Ia merasa ketakutan melanda dirinya, namun sekaligus merasa terikat pada kesuksesan yang sudah ia raih. Keesokan harinya, keadaan Yanti semakin parah. Dia terbaring di rumah sakit dengan kondisi yang semakin memburuk. Pak Sentot dan Bu Risma merasa putus asa, dan semua rasa bersalah yang selama ini ia coba sembunyikan kembali menghantuinya. Ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa semua ini mungkin disebabkan oleh kantong misterius yang ia terima. Pak Sentot merasakan ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Meskipun ia meraih kesuksesan, bayang-bayang ketidakpastian dan rasa bersalah terus mengikuti langkahnya. Dalam kegelapan malam, ia mulai berpikir, apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Dalam pencariannya akan kekayaan, ia tidak menyadari bahwa ia juga sedang berjuang melawan takdir yang lebih besar. Hari-hari setelah Yanti dirawat di rumah sakit menjadi semakin kelam bagi Pak Sentot dan keluarganya. Setiap kali ia berjualan, bayang-bayang kesedihan mengikuti langkahnya. Suasana di gerobak bakwan yang biasanya ceria kini terasa mencekam. Anak-anak yang dulu berkerumun kini mulai menjauh, terpengaruh oleh bisikan-bisikan tentang pesugihan yang meracuni pikiran masyarakat. Pak Sentot merasa terjebak dalam pusaran kesuksesan yang ternyata mengandung risiko besar. Meski bakwan yang dijualnya tetap laris, kebahagiaan yang seharusnya menyertai kesuksesan itu sirna. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat, tak berdaya melawan apa yang sudah dimulai. Suatu malam, setelah berjualan, Pak Sentot pulang dengan hati yang berat. Ia tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang terus menghantuinya. Ketika ia tiba di rumah, Bu Risma sedang duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan lelah. "Pak, kita perlu berbicara," katanya dengan suara bergetar. "Ya, Bu, ada apa?" jawab Pak Sentot, hatinya berdebar. "Yanti semakin parah.
Dokter bilang ia membutuhkan transfusi darah, dan kita tidak bisa membayarnya, ungkap Bu Risma, air mata mengalir di pipinya. Aku merasa ada yang tidak beres. Kita perlu mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Pak Sentot mengangguk, namun di dalam hatinya, ia merasa terjebak. Ia teringat akan makhluk gaib yang mengancamnya dalam ritual malam lalu. Suatu suara berbisik di dalam kepalanya, kau harus memenuhi janjimu. Dengan perasaan campur aduk, ia mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mencari kekayaan. Malam berikutnya, setelah kembali dari pasar, Pak Sentot duduk sendirian di teras rumah. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, tetapi hatinya terasa gelap. Ia teringat dengan sosok wanita misterius yang memberinya kantong kain. Ia merasa seolah-olah terikat pada perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Sentot memutuskan untuk melakukan ritual lagi, berharap bisa memohon ampun dan membatalkan perjanjian yang telah mengubah hidupnya. Ia menyiapkan lilin, bunga, dan beberapa benda yang dianggap sakral. Suasana malam terasa dingin dan angin berbisik lembut, seolah mengantarkan pesan dari alam gaib. Saat ia melafalkan doa, tiba-tiba udara di sekelilingnya menjadi semakin berat. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengerikan. Bayang-bayang gelap mulai berputar di sekelilingnya, dan suara yang dingin kembali mengalun di telinganya, kau telah memilih jalanmu. Sekarang, kau harus membayar harganya. Ketika Pak Sentot membuka matanya, sosok wanita itu muncul di hadapannya, namun kali ini, ia tidak tampak anggun seperti sebelumnya. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan, dengan mata yang menyala seperti bara api. Kau telah mengingkari perjanjianku. Sekarang, kau harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Kata-kata itu membuat jantung Pak Sentot berdegup kencang. Tumbal, tidak, aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Teriaknya, ketakutan melanda dirinya. Namun, suara itu hanya tertawa, suara yang memancarkan kegelapan. Kau tidak punya pilihan. Kesuksesanmu berasal dari pengorbanan. Pilihlah, atau aku yang akan memilih untukmu. Pak Sentot merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Dalam pikirannya, wajah Ranti dan Bu Risma berkelebat. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan salah satu dari mereka. Namun, suara itu terus mendesaknya, menuntut keputusan yang harus segera diambil. Keesokan harinya, saat Ranti pulang dari sekolah, Pak Sentot merasakan kegelisahan yang mendalam. Putrinya tampak ceria, tetapi Pak Sentot tahu bahwa keceriaan itu bisa saja berakhir seketika. Rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti hatinya, seperti awan gelap yang tak kunjung pergi. Ia mulai mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu, tetapi semua usaha tampak sia-sia. Ia mengunjungi dukun dan orang-orang bijak di desa, tetapi mereka hanya memberi nasihat yang ambigu. Hati-hati, Pak Sentot. Apa yang kau cari bisa membawamu pada kehampaan, kata salah satu dukun dengan nada serius. Malam-malam selanjutnya menjadi semakin menegangkan. Rasa cemas menggerogoti setiap sudut kehidupannya. Pak Sentot merasa semakin terisolasi, dikelilingi oleh bisikan-bisikan gaib yang mengancam. Pada suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia terbangun dengan sebuah teriakan. Ranti berdiri di samping tempat tidurnya, wajahnya pucat dan ketakutan. Ayah, ada suara aneh. Suara wanita, teriak Ranti, mengguncang hati Pak Sentot. Ia mengangkat putrinya ke pelukan, berusaha menenangkan. Namun, ketakutan mulai memenuhi hatinya. Apakah makhluk itu sudah datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya? Keadaan di rumah Pak Sentot semakin memburuk. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut, dan ketakutan yang menggerogoti hati mereka semakin jelas terasa. Ranti, putrinya yang sebelumnya ceria, kini sering terbangun di malam hari dengan teriakan ketakutan. Setiap kali Pak Sentot berusaha menenangkannya, ia merasa semakin tidak berdaya. Malam itu, saat semua orang di rumah terlelap, Pak Sentot terbangun dengan sebuah bisikan yang menghantuinya. Suara itu menggetarkan jiwanya, seolah datang dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Kau harus memenuhi janjimu. Tumbal harus diberikan, bisiknya dalam nada dingin.
Jantung Pak Sentot berdegup kencang. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sosok gaib yang menantang hidupnya. Ia mengingat wajah wanita misterius yang memberinya kantong kain. Dengan sadar, ia tahu bahwa ia berada di persimpangan yang mengerikan. Jika tidak memberikan tumbal, apa yang akan terjadi pada keluarganya? Keesokan harinya, Pak Sentot merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa berbicara dengan Bu Risma tentang apa yang terjadi, tidak ingin menambah beban dalam hati istrinya. Namun, pikiran tentang tumbal terus menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Sambil berjualan di depan sekolah, ia melihat anak-anak bermain riang. Wajah-wajah mereka yang polos dan ceria mengingatkannya pada Ranti. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, suara di dalam kepalanya semakin keras, menegaskan bahwa konsekuensi akan datang jika ia tidak bertindak. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Pak Sentot memutuskan untuk mencari cara agar bisa mengakhiri semua ini. Ia mengunjungi dukun yang pernah ia temui sebelumnya, berharap mendapatkan jawaban. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk tua di pinggir desa, dikelilingi oleh berbagai benda aneh dan ramuan yang tercium baunya menyengat. Pak Sentot, apa yang kau cari? Tanya dukun itu dengan tatapan tajam. Aku ingin membatalkan perjanjian yang telah aku buat, jawab Pak Sentot, suaranya bergetar. Dukun itu menggelengkan kepala. Perjanjian dengan makhluk gaib tidak bisa dibatalkan begitu saja. Kau harus membayar harga yang telah kau sepakati. Pak Sentot merasa putus asa. Tapi, aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Apa yang harus aku lakukan? Dukun itu menatapnya dengan serius. Kau harus menghadapi makhluk itu. Hanya ada satu cara untuk membebaskan dirimu, berhadapan langsung dengan sosok yang memberimu kantong itu. Tanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dengan semangat yang tersisa, Pak Sentot kembali ke rumah dan bersiap untuk malam yang menentukan. Ia harus mencari sosok wanita itu dan menghadapi konsekuensinya. Dengan berani, ia mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual malam itu, lilin, bunga, dan semua benda sakral yang bisa membantunya. Saat malam tiba, suasana di luar terasa mencekam. Pak Sentot menyalakan lilin dan memasang altar kecil di halaman belakang rumah. Dengan hati berdebar, ia memanggil sosok wanita itu. Aku tahu kau ada di sini. Aku ingin berbicara, teriaknya dengan suara penuh harapan dan ketakutan. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang, dan sosok wanita itu muncul di hadapannya. Namun, kali ini, ia tidak tampak cantik seperti sebelumnya. Wajahnya berubah, tampak menakutkan, dengan mata yang berkilau dalam kegelapan. Kau datang untuk memenuhi janjimu. Tanyanya dengan suara yang menggema, menembus kegelapan malam. Aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Teriak Pak Sentot, suaranya bergetar. Tolong, beri aku kesempatan. Aku ingin mengakhiri semua ini. Wanita itu tertawa, suaranya mengerikan. Kau tahu apa yang harus kau bayar? Tumbal harus diberikan, atau semua yang kau cintai akan menderita. Pilihlah, atau aku yang akan memilih untukmu. Pak Sentot merasakan seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ia melihat gambaran Ranti dan Bu Risma dalam pikirannya. Jangan, aku tidak bisa kehilangan mereka. Teriaknya, namun sosok itu hanya tersenyum sinis. Ketika Pak Sentot merasa putus asa, dia teringat akan sesuatu. Apa jika aku melakukan ritual lain? Mungkin aku bisa menawarkan sesuatu yang lain sebagai ganti tumbal. Katanya, berusaha mencari jalan keluar. Wanita itu tampak berpikir sejenak. Kau berani menawarkan sesuatu yang berharga. Apa yang kau miliki yang lebih berharga daripada nyawa seorang manusia? Aku akan memberikan semua yang kumiliki, termasuk keberhasilanku. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Sosok itu mengamati Pak Sentot dengan tajam. Sangat berani. Namun, ingat, semua ada harganya. Kesuksesanmu akan hilang, dan kau akan kembali ke hidup yang penuh kesederhanaan. Apakah kau siap untuk itu? Tanpa ragu, Pak Sentot mengangguk. Ya, aku siap.
Selama aku bisa melindungi keluargaku. Dengan itu, wanita itu melangkah maju, dan seberkas cahaya mengelilingi Pak Sentot. Baiklah, kesuksesanmu akan diambil, dan perjanjian ini akan berakhir. Namun, ingatlah, keputusanmu akan membawamu pada jalan yang tak terduga. Malam itu, Pak Sentot merasakan sesuatu yang aneh. Semua kesuksesan yang ia raih terasa menguap, seperti embun pagi yang hilang saat matahari terbit. Ia kembali ke rumah, merasa kosong, tetapi di dalam hatinya, ada rasa lega. Ia telah melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi keluarganya. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ranti dan Bu Risma tampak baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang berbeda, atmosfer di dalam rumah terasa berat, dan ketenangan yang ia harapkan tidak hadir. Dalam kegelapan malam, Pak Sentot menyadari bahwa meskipun ia berhasil menghindari tumbal, ada harga lain yang harus dibayar, dan kegelapan mungkin belum sepenuhnya pergi dari hidupnya. Kehidupan Pak Sentot setelah perjanjian itu tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang tak kunjung sirna. Meskipun ia merasa lega karena tidak harus mengorbankan keluarganya, bayang-bayang dari keputusan yang diambilnya terus menghantuinya. Rasa kosong mulai mengisi hidupnya, seolah semua keberhasilan yang pernah ia raih kini menghilang tak berbekas. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan di desa kembali normal. Namun, bagi Pak Sentot, semuanya terasa berbeda. Gerobak bakwannya yang dulunya ramai kini sepi, dan jumlah pembeli semakin menurun. Anak-anak yang dulu berkerumun untuk membeli bakwan kini jarang terlihat. Rasa cemas menghantui setiap langkahnya, dan ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia buat. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras rumah, Pak Sentot melihat Ranti bermain di halaman. Melihat senyumnya, ia merasa sedikit tenang, tetapi di balik senyuman itu, ada sesuatu yang tampak berbeda. Ranti sering terbangun dengan teriakan di malam hari, dan meski ia berusaha menutupi ketakutannya, Pak Sentot bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ranti, ada apa? Kenapa kamu sering terbangun malam?" tanya Pak Sentot dengan lembut. Ranti menunduk, wajahnya terlihat ketakutan. "Ayah, aku sering melihat wanita itu. Dia selalu datang dan menakut-nakutiku," jawabnya dengan suara bergetar. Kata-kata Ranti membuat hati Pak Sentot bergetar. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambilnya mungkin membawa dampak buruk bagi keluarganya. "Jangan khawatir, Nak. Ayah akan selalu melindungimu," ujarnya, tetapi dalam hati, ia merasakan ketidakberdayaan. Malam itu, saat semua orang tertidur, Pak Sentot terbangun lagi dengan suara berbisik yang menghantuinya. "Kau telah mengingkari kesepakatan. Sekarang, saatnya menuntut pembayaran." Suara itu begitu jelas, dan Pak Sentot merasa jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kegelapan, ia kembali teringat sosok wanita itu. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya dalam keputusasaan, tetapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, saat berjualan, ia melihat Bu Risma terlihat lesu dan pucat. "Ada apa, Bu?" tanya Pak Sentot khawatir. "Kau terlihat tidak sehat." Bu Risma menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Pak. Aku merasa aneh belakangan ini. Kadang-kadang aku merasa seolah ada yang mengawasi kita," katanya dengan suara pelan. Pak Sentot merasa ketakutan. Ia mulai merasakan bahwa keputusan yang ia buat membawa malapetaka bagi keluarganya. Setiap hari, suasana di rumah semakin mencekam. Ranti semakin sering terbangun di malam hari, dan Bu Risma mengalami sakit kepala yang parah. Pak Sentot merasa terperangkap dalam kegelapan yang ia coba hindari. Suatu malam, saat Ranti terbangun dengan teriakan lagi, Pak Sentot tidak bisa lagi menahan rasa cemasnya. Ia pergi ke kamar putrinya dan memeluknya erat. "Ranti, jangan takut. Ayah akan melindungimu," ujarnya, tetapi ia sendiri merasa tidak yakin. Ketika malam tiba, Pak Sentot memutuskan untuk melakukan ritual lagi, berharap bisa mengusir makhluk gaib yang mengganggu keluarganya. Ia menyiapkan semua yang diperlukan,
tetapi saat ia mulai melafalkan doa, suasana di sekelilingnya terasa semakin berat. Bayangan gelap mulai berputar di sekelilingnya, dan suara itu kembali hadir. Kau tidak bisa melarikan diri dari perjanjianmu. Sekarang, saatnya untuk membayar, kata sosok itu, muncul dengan wajah menyeramkan. Tidak, aku sudah membayar. Aku tidak ingin mengorbankan siapapun. Teriak Pak Sentot, tetapi suara itu hanya tertawa. Yang kau bayar hanyalah kesuksesanmu. Nyawa yang ingin kau lindungi adalah harganya, jawab sosok itu, dan saat itu juga, Pak Sentot merasakan kesedihan yang mendalam. Dalam keputusasaan, Pak Sentot tersadar. Ia telah mengabaikan peringatan dan telah membiarkan keserakahan menguasai hidupnya. Apa yang harus aku lakukan? Katanya, suara penuh penyesalan. Pilih, jika kau tidak ingin mengorbankan nyawa keluargamu, ada satu cara lagi. Kau harus mengorbankan dirimu sendiri, jawab sosok itu. Dengan berat hati, Pak Sentot tahu bahwa ia mungkin tidak punya pilihan lain. Ia harus melindungi keluarganya dengan cara apapun. Dalam pikirannya, ia membayangkan wajah Ranti dan Bu Risma. Baiklah, jika itu yang harus dilakukan, aku akan melakukannya, ucapnya dengan tegas. Malam itu, saat bulan bersinar terang, Pak Sentot berdiri di halaman rumah. Ia merasakan ketenangan yang aneh. Dalam keputusan yang diambilnya, ia merasa seolah-olah mengembalikan semua yang telah hilang. Ia berdoa, memohon agar keluarganya selamat dan terhindar dari kegelapan. Namun, saat ia melafalkan doa terakhir, bayangan-bayangan gelap mulai menghilang, dan sosok wanita itu tersenyum. Kau telah memilih dengan bijak. Sekarang, keluargamu akan aman, tetapi ingatlah, ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan.